Perlahan-lahan nampaknya pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan publik. Keperkasaan lembaga anti rasuah yang menjadi tumpuan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih dari KKN sudah 3 kali dipecundangi para koruptor di sidang pra-peradilan. Mungkinkah ini sinyal bahwa KPK sudah sampai pada titik nadir dalam pemberantasan korupsi? Kita simak liputannya berikut ini. Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kalah saat digugat pra-peradilan oleh para tersangkanya. Kali ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang diajukan tersangka Hadi Purnomo, tersangka kasus penyalahgunaan wewenang terkait pajak PT Bank Sentral Asia. Dan bukan tidak mungkin, kekalahan KPK ketiga kalinya ini bakal mengubur harapan seluruh rakyat serta penggiat anti korupsi untuk menciptakan bangsa Indonesia yang bersih, bebas dari jerat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua itu tinggal menjadi angan belaka. Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 26 Mei lalu dan dipimpin Hakim Tunggal Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ilegal karena KPK tidak memiliki wewenang untuk mengangkat penyelidik dan penyidik. Kemenangan pra-peradilan tersangka korupsi ini sekaligus menambah daftar kekalahan KPK. Setelah Februari lalu, penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK diduga terkait gratifikasi dianulir Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi di PN Jakarta Selatan yang memunculkan istilah Sarpin Effect di dunia peradilan. 4 bulan kemudian, tepatnya 12 Mei, Komisi Anti Korupsi juga dikalahkan oleh mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, yang dijadikan tersangka KPK terkait kasus korupsi proyek perusahaan daerah air minum. Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, batal berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek di PDAM Makassar setelah gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan. Dalam sidang tersebut, Ilham menggugat KPK yang menetapkannya sebagai tersangka setahun lalu terkait korupsi dalam kerjasama rehabilitasi, kelola, dan transfer instalasi PDAM Makassar tahun 2006 hingga 2012 dengan kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan mantan Wali Kota Makassar itu. Hakim menyatakan penetapan tersangka atas Ilham cacat hukum karena KPK tidak dapat membuktikan 2 alat bukti yang cukup. Selain itu, Hakim menilai pemblokiran rekening oleh KPK dan tindakan lain berupa penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Dalam penetapan tersangka itu ada suatu prosedur yang salah dan tidak semestinya kami ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira saya secara pribadi pun tidak harus menyalahkan kepada siapapun terhadap penetapan tersangka ini, karena selalu saya yakini dari awal ketika saya ditetapkan sebagai tersangka bahwa lillahi ta'ala saya akan mampu mempertanggungjawabkan dunia akhirat karena saya tidak melakukan sesuatu tindakan korupsi pada institusi PDAM. Saya kira lembaga KPK diolah oleh manusia yang pasti juga bisa terjadi kesalahan dan kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa bahwa itu hal dan manusiawi. Kemenangan ini langsung disambut sukacita dan sujud syukur pihak keluarga Ilham dan pendukungnya setelah Hakim Tunggal Yuning Tias UP Kartikawati mengabulkan permohonan pra-peradilan Ilham. Kakak Ilham, Samsul Bahri, mengapresiasi putusan hakim
serta menilai putusan hakim sudah adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saya yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuatu yang terbukti karena memang di dalam fakta pengadilan yang berjalan yang saya ikuti terus memang membuktikan bahwa ada beberapa hal yang memang tidak relevan dengan ketetapan Ilham sebagai tersangka. Pengacara ex-wali kota Makassar, Johnson Panjaitan, juga mengapresiasi putusan hakim. Menurutnya, hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dengan memulihkan nama baik dan hak-hak politik kliennya. Nyangkut pokok perkara itu sebagian besar dipenuhi, yaitu soal penentuan sebagai tersangka, penggeledahannya, penyitaannya, pemblokirannya. Jadi yang tidak dipenuhi itu hanya tuntutan ganti rugi yang 1.000 rupiah gitu loh. Tapi hakim ini sangat teliti, sangat cerdas dan tajam menurut saya ya. Di pertimbangannya itu sangat luas dan sangat detail. Anda lihat bagaimana cara dia menilai bukti-bukti itu. Dalam pertimbangan putusannya, hakim juga berpedoman pada keputusan Hakim Konstitusi yang telah memperluas kewenangan pra-peradilan pada penetapan tersangka, di mana pertimbangan hakim soal penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Kini pada persidangan Hadi Purnomo, Hakim Tunggal PN Jaksel Haswandi juga menolak seluruh eksepsi termohon KPK dan menerima sebagian tuntutan permohonan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Di dalam persidangan yang berlangsung sekitar 1 jam, Haswandi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK maupun penggeledahan penyidik KPK di rumah Hadi Purnomo tidak sah. Hakim memerintahkan agar penyidikan tidak dilanjutkan. Demikian pula penetapan Hadi sebagai tersangka juga tidak sah. Sebelumnya, KPK menetapkan status tersangka kepada Hadi Purnomo karena saat menjadi Dirjen Pajak, Hadi diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah dengan mengabulkan permohonan keberatan atas pajak yang diajukan BCA senilai 5,7 triliun rupiah. Tersangkanya. Tapi yang terjadi fakta kami adalah penetapan tersangka pada saat sepelintir. Walaupun kita ketahui bahwa pada setelah itu terjadilah yang namanya baru pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga ini bertentangan dengan SOP KPK sendiri yang menurut pernyataan saksi dari KPK yaitu Pak Adnan dengan tegas menyatakan tidak melanggar, tapi kalau ketahuan pimpinan salah. Putusan hakim itu bagaikan pukulan maut terhadap KPK karena berkaitan pula dengan perkara yang lain. Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki menilai putusan Hakim Haswandi aneh karena dia berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung. Bagi para penggiat korupsi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, putusan Hakim Haswandi kembali membuka celah dan ruang interpretasi baru di dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara sidang pra-peradilan. Bila sebelumnya dalam kasus BG muncul sarpin efek yang membuat semua tersangka KPK bisa mengajukan pra-peradilan, kini dengan putusan Haswandi yang memenangkan Hadi Purnomo dengan pertimbangan KPK tidak memiliki wewenang mengangkat penyidik dan penyelidik di luar dari Polri dan Kejagung, bakal memunculkan persoalan serius di dunia peradilan. Tim Liputan Berita 1.